Bab 1341, Perhitungan. Namun, beberapa orang merenungkan dan memikirkan harta abadi-abadi yang dapat membekukan waktu. Mungkin pemilik istana ini memiliki kemampuan untuk membekukan waktu, dan umurnya mungkin lebih lama daripada Kaisar Abadi. Buddha teratai emas menggelengkan kepalanya, dan berjalan ke istana bersama Guru Shao Huang dan yang lainnya. Begitu saya masuk, saya merasakan suasana zaman prasejarah. Pemandangan di dalam membuat mereka sedikit tercengang. Istana ini adalah dunianya sendiri, dengan siklus spiritual langit dan bumi yang lengkap, pegunungan hijau dan perairan hijau, pegunungan liar, dan monster yang merajalela telah direproduksi di sini. Ini hanyalah sebuah dunia kecil. Apa rencana pemilik istana ini untuk membiarkan kehidupan di sini? Mengaum. Harimau bertaring tajam yang bermutasi dengan bintik-bintik ungu di sekujur tubuhnya. Ketika melihat orang luar seperti Buddha teratai emas, tiba-tiba ia meledak dengan ganas dan menyerang ke arah mereka. Kasar. Tuan Bai berteriak dingin dan mengayunkan telapak tangannya. Tanpa diduga, dia meremehkan musuh dan langsung dijatuhkan ke tanah oleh harimau bertaring tajam. Untuk sesaat, wajahnya menjadi sangat merah dan dia sangat ketakutan dan marah. Akan lebih tidak nyaman mempermalukannya di depan orang-orang muda dan kuat ini daripada membunuhnya. Tuan Bai menjadi sangat marah, kekuatannya melonjak, dan dia akan membunuh harimau bertaring tajam itu. Namun tubuh harimau bertaring tajam ini luar biasa saktinya, seolah-olah ada kekuatan misterius dalam darahnya yang memberinya kekuatan besar. Monster-monster di sini sepertinya seperti ini. Tuan muda hutan belantara memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dan berbisik. Pelayan di sebelahnya ditabrak monster dan bergegas ke arahnya. Dengan teknik senjata surgawi di tangan Tuan Shao Huang, ribuan pedang meraung serempak, dan energi pedang ada di mana-mana, membunuh dan mengejutkan dunia, dan dia menebas secara langsung. Dengan keras, di bawah serangan mengerikan dari seni senjata surgawi, monster-monster itu dipotong-potong. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Gu Jieming tersenyum. Kamu hanyalah binatang buas, mengapa kamu perlu ikut campur? Wajah Tuan Bai sangat muram. Jika binatang iblis masih membutuhkan bantuan, maka dia, salah satu dari 10 binatang iblis teratas, tidak perlu turun. Dari segi kekuatan, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ada kekuatan magis di dalam darah harimau bertaring tajam ini yang mampu menahan ilusi, sehingga menyulitkannya untuk memanfaatkannya, yang bisa dikatakan menyedihkan. Untungnya, Tuan Bai lebih unggul, dan dia membunuh harimau bertaring tajam itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian tanpa melepaskan amarahnya. Buddha teratai emas menggelengkan kepalanya, menyembunyikan auranya, diam-diam mengamati dunia kecil ini, dan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Waktu di sini sepertinya lebih lambat dibandingkan dunia luar. Ada kekuatan yang membekukan waktu di sini dan memisahkan ruang dan waktu. Ini membuatnya ngeri. Apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Raja Iblis? Tepat ketika Buddha teratai emas ketakutan, tiba-tiba ada getaran di dunia kecil ini, seolah-olah ada semacam kekuatan yang bangkit. Dalam sekejap, aura misterius dan tak terduga memenuhi setiap sudut. Mengaum. Monster yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil mengeluarkan raungan pelan, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Ledakan, gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Lingkungan seluruh dunia kecil berubah secara drastis. Pilar-pilar batu tiba-tiba muncul dari bumi, membuka jurang yang dalam. Dunia kecil itu terpecah menjadi beberapa lempengan besar pada saat ini. Melihat ke atas, Anda dapat melihat pilar-pilar batu yang menjulang tinggi, berdiri di antara langit dan bumi. Itu ditutupi dengan rune satu demi satu, mengalir dengan energi iblis yang tak ada habisnya, dan sepertinya diukir dengan sesuatu. Tubuh Buddha teratai emas juga terbelah oleh pilar batu dan muncul di piring yang tidak dikenalnya. Ada lahar di mana-mana di sini dan cuacanya sangat panas. Bahkan aura yang ada di udara pun memancarkan energi panas yang luar biasa. Bahkan tubuh Buddha teratai emas terasa panas. Jika itu adalah dewa jiwa baru lahir lainnya, tubuhnya pasti sudah meleleh sejak lama. Bang bang bang. Magma tersebut meledak, dan monster-monster besar bermunculan. Tubuh mereka tertutup batu dan berwarna sangat merah. Manusia batu emas. Ini adalah ras ajaib yang telah hidup di magma selama beberapa generasi. Seluruh tubuh mereka, kecuali jantungnya, terbuat dari batu. Terlebih lagi, tubuh yang ditutupi batu itu sangat jernih, dan pembuluh darah terlihat, dengan darah emas mengalir di dalamnya. Mata tubuh Buddha teratai emas menyipit, dan dia mundur selangkah dengan pandangan ke depan. Dengan keras, seorang manusia batu emas mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Nafas panas yang tertahan di udara meledak dalam sekejap, seperti semburan magma, menenggelamkannya dalam sekejap. Buddha teratai emas tidak menyembunyikan apapun di sini. Cahaya dan energi jahat Buddha meledak pada saat yang sama, terjerat bersama, membentuk tirai cahaya. Pada saat yang sama, lambang hukum muncul, dan lapisan terluar dari hukum yang tidak diketahui menjadi sangat gelap, memancarkan aura pembusukan dan pembusukan. Ledakan. Buddha teratai emas mengangkat tangannya yang besar, dan ruangan itu menjadi batu kilangan, dan aura tak dikenal meletus. Tinju pria batu emas itu langsung terjerat dengan sesuatu yang tidak diketahui, dan dia mengeluarkan raungan yang mengerikan dan tidak dapat dijelaskan.
Tubuhnya menjadi sangat hitam, asap keluar, dan dia jatuh ke dalam magma dengan atmosfer yang busuk. Buddha teratai emas terkejut secara fisik dan mental. Dia tidak menyangka bahwa hukum tak dikenal yang dia gunakan untuk pertama kalinya akan memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda menggunakan metode serangan lain, akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuh manusia batu emas ini. Mengikuti pola yang sama, tubuh Buddha teratai emas menggunakan aturan yang tidak diketahui untuk membunuh beberapa manusia batu emas lagi. Manusia batu emas di daerah ini merasakan ada yang tidak beres dan sangat ketakutan. Tunggu. Sebuah suara memohon belas kasihan keluar, dan seorang manusia batu emas keluar, pemimpin di sini. Dia sangat takut dengan tubuh Buddha teratai emas dan menangkap semuanya dalam satu gerakan. Apakah kamu raja di sini? Tubuh Buddha teratai emas bertanya. Ya. Jawab pria batu emas itu. Tubuh Buddha teratai emas menanyakan beberapa informasi yang ingin dia ketahui. Dunia kecil di istana ini telah ada selama lebih dari 400.000 tahun, dan akan segera menyusul umur makhluk abadi. Pemilik istana ini adalah sosok klan iblis bernama Tian Heng Yaosun. Kemampuan Raja Iblis ini adalah membekukan waktu. Keberadaan dunia kecil ini digunakan untuk menyimpulkan keahliannya sendiri. Monster-monster di sini semuanya ditangkap oleh Raja Iblis Tian Heng. Mereka telah hidup selama lebih dari 400.000 tahun dan telah berkembang biak entah berapa generasi. Mereka telah menjadi bagian dari dunia kecil ini. Raja Iblis ini, menurut rumor dari ras lain di dunia kecil, berada di masa jayanya, tapi tiba-tiba jatuh. Raja Manusia Batu Emas memiliki sedikit jantung berdebar-debar dalam suaranya. Pada saat itu, sepertinya ada sesuatu yang masuk ke dunia kecil dan melancarkan pembersihan yang menggemparkan dunia. Untuk membiarkan makhluk tingkat keabadian jatuh, bisa dibayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu, cukup untuk menghancurkan galaksi. Apakah untuk merebut benih Tao? Tubuh Buddha teratai emas sedang berpikir. Kebanyakan dari mereka yang bisa menjadi dewa abadi telah mencapai terobosan dengan benih Tao sempurna yang dipadatkan dari 9 hukum. Namun, kekuatan benih Tao bergantung pada hukum yang terintegrasi, yang juga memperlebar kesenjangan. Dan Raja Iblis Tian Heng ini memiliki kemampuan untuk membekukan waktu, jadi dia pasti memiliki bakat Tao yang luar biasa. Ledakan, di area lain, di hutan yang gelap, suara nafas yang keras terdengar. Bukan karena kelelahan, melainkan seperti mengejar mangsa sambil mengeluarkan suara terengah-engah. Tawa seram keluar, membuat bulu kuduk orang berdiri. Ada kilatan darah, dan mayat banyak monster jatuh ke tanah. Bab 1342, Pertempuran di Masa Lalu. Gary berjalan keluar dengan rambut acak-acakan, mengejar seorang pelayan, keganasan di matanya semakin kuat. Semua orang dari klan buaya purba emas harus mati. Gary tersenyum galak. Pelayan ini adalah wanita di sebelah tuan muda yang terpencil. Pada saat ini, dia sedang melihat Gary mendekat dengan ekspresi panik. Tiba-tiba, energi iblis tirani meletus, dan sosok tuan muda hutan belantara muncul di hadapannya seperti melihat gunung, memancarkan aura yang melintasi langit. Siapa kamu? Tuan Shaohuang berteriak. Di tubuh Gary, dia merasakan aura jahat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun aura ini masih sangat lemah, itu lebih kuat daripada perasaan menakutkan yang dibawa oleh biksu yang kuat. Tidak masalah, keluar dari sini, Gary tersenyum galak. Sepasang mata menjadi merah darah dan menakutkan, seperti mata binatang raksasa di langit berbintang, dan bahkan rambutnya berubah warna menjadi darah. Bayangan darah muncul di belakangnya, seperti iblis yang tergantung tinggi, menghadap ke keabadian, dan berkata dengan senyuman garang, darah dari bentuk kehidupan seperti ini adalah yang kuharapkan. Wajah tuan muda terpencil itu tiba-tiba berubah dingin. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan teknik senjata surgawi. Ledakan, di seluruh hutan yang gelap, energi pedang ada di mana-mana, dan udara terjepit, membuat suara tajam menembus udara. Potongan darah jatuh. Noda darah muncul di tubuh tuan muda terpencil itu, dan matanya lebih dingin dari sebelumnya, melihat ke arah kiri Gary. Ratusan mil jauhnya. Gary batuk seteguk darah, tetapi suara lain keluar dari mulutnya, berkata, saya tidak menyangka anak itu menjadi begitu kuat. Bagaimanapun, kekuatan saya belum pulih sepenuhnya. Ah! Tiba-tiba, Gary memegangi kepalanya dan berteriak, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Saat ini, suara itu kembali normal, keluar dari sini, keluar dari sini. Dia membenturkan kepalanya ke tanah, menyebabkannya berdarah. Pada saat ini, darah berkilat di matanya, dan orang lain mengambil inisiatif lagi, berkata dengan sedikit kesal dan sedikit ketidakpedulian, dasar semut kecil, tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena saya, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan ini? Jujur saja. Kesadaran Gary tertidur lelap, digantikan oleh suara serak, dan dia tertawa sinis. Ketika Jie mengangkat kepalanya lagi, wajahnya penuh dengan kejahatan dan kejahatan, di antara monster kuat yang memasuki dunia kecil ini, kecuali beberapa yang sangat kuat, sisanya dapat melahap kekuatan mereka. Akhirnya, tangkap semuanya sekaligus. Warna suram muncul di mata Gary, dan orang itu telah menghilang dari sini. Di tempat tinggalnya, kristal es berdarah dilepaskan. Hutan berubah menjadi bubuk dalam sekejap, dan darah mewarnai bumi menjadi merah.
Di dunia kecil, pembantaian sedang dimulai. Sosok Gary muncul seperti mimpi buruk di depan setiap monster kuat. Monster kuat ini dipisahkan oleh pilar batu dan bertarung sendiri. Bisa dibilang mereka bisa dikalahkan dengan mudah. WHO. Seorang pria kuat dari klan iblis berteriak. Gary tiba-tiba muncul di depannya, tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Kepala orang kuat klan iblis itu telah ditusuk oleh 5 jari. Darah otaknya berceceran di seluruh garis sudut mulutnya. Rasanya seperti makanan lezat di dunia biasa. Desir, Gary muncul di berbagai area, dan segera, sejumlah besar klan iblis kuat yang memasuki dunia kecil jatuh. Bang, terjadi ledakan dan gelombang udara membentang lebih dari 10. Terjadi ledakan dan gelombang udara membentang lebih dari 10 km. Bayi terbang keluar dan jatuh ke tanah dengan luka parah, batuk darah. Penuh kebencian. Melihat Gary mendekat dengan senyum sinis di bibirnya, Tuan Bayi marah dan kesal. Eksistensi lain yang sepenuhnya mengatasi ilusinya. Sejak dia memasuki dunia kecil istana ini, dia merasa menjadi sasaran di mana-mana dan dia tidak dapat menggunakan kelebihannya, yang membuatnya merasa sangat frustrasi. Jieji, matilah, kamu seharusnya merasa terhormat, kekuatanmu akan segera menjadi bagian dari diriku. Gary tertawa liar. Kelima jari itu sedikit terbuka, dan aliran energi iblis tetap ada, yang masing-masing merupakan kekuatan asli dari anggota klan iblis kuat yang dibunuh olehnya. Samar-samar, seseorang dapat melihat jiwa mereka yang telah mati mengaum dengan ganas, dipenuhi dengan keengganan dan kebencian. Teknik jahat macam apa ini? Kulit kepala Tuan Bai mati rasa. Teknik gerakan Gary memberinya perasaan sangat jahat, seperti ketakutan menghadapi monster yang tiada taraf. Menekan dengan 5 jari, ujung tajam yang terkondensasi dengan energi iblis menusuk dengan keras. Engah, jejak darah tumpah dari alis Tuan Bai, dan dia merasa jiwanya akan meledak. Tiba-tiba, pada saat itu, terdengar tawa, saya pikir siapa dalang di balik ini, tapi ternyata itu Anda. Hao Weiren muncul, masih dengan senyuman kejam di wajahnya. Di belakangnya ada anjing kuning besar dan binatang Candelian. Kamu telah menghasilkan banyak uang dengan membunuh begitu banyak monster kuat. Kamu pasti memiliki banyak harta di tubuhmu, kan? Hao Weiren tersenyum dan berkata, serahkan semuanya agar kamu tidak mati. Gary sedikit bingung, dan darah di matanya berkilat. Dia tidak tahu sudah berapa tahun berlalu, tapi dia belum pernah mendengar ada orang yang berani meneriakinya seperti ini. Mereka yang berteriak-teriak memanggilnya di masa lalu tidak menyangka bahwa rumput di kuburan mereka telah tumbuh selama puluhan ribu tahun. Pengadilan kematian. Gary berkata dengan marah dan menekan Hao Weiren dengan tangannya yang besar. Setelah Hao Weiren bertukar 10 gerakan dengannya, darah di tubuhnya bergetar dan diam-diam dia ketakutan. Meskipun dia menekan kultivasinya dan tidak menggunakan kekuatan tempur tingkat tinggi, dia tidak sebanding dengan dewa surgawi jiwa baru lahir biasa. Serangannya sebenarnya dinetralisir oleh koefisien. Mau ikut campur. Gary juga merasa gelisah, dan sedikit kesuraman muncul di matanya. Kecuali Hao Weiren, anjing kuning besar di sebelahnya tampak depresi dan sakit. Di mata orang luar, tidak ada yang terlihat, tapi di matanya, dia melihat luka satu demi satu. Luka ini disebabkan oleh kekuatan hukum dan sulit disembuhkan. Tapi anjing kuning besar ini memberinya perasaan yang paling menakutkan. Dia ragu jika anjing kuning besar itu meledak dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa hidup-hidup dengan kekuatannya saat ini. Ada juga anak anjing kecil itu. Dia terlihat naif, tetapi kekuatan darah di tubuhnya begitu kuat sehingga memberinya perasaan bangsawan yang tiada taraf. Oleh karena itu, setelah berpikir berulang kali, Gary menatap Hao Weiren dan yang lainnya dengan kejam dan memilih untuk pergi. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupmu. Setelah Tuan Bai menghentikan lukanya, dia berdiri dan mengucapkan terima kasih, dengan ekspresi rendah hati di wajahnya, seperti pria yang rendah hati. Kehebatan bertarung Hao Weiren terlihat jelas bagi semua orang. Bagaimana kita bisa menjalin pertemanan yang baik, yang mana akan membawa segala manfaat dan tidak ada ruginya sedikitpun. Sama-sama, sebagaimana mestinya. Hao Weiren dengan cepat tersenyum. Sebelum datang ke Laut Iblis, dia jelas mengetahui situasi di alam Iblis Langit dan mengetahui 10 elit Iblis Langit. Oleh karena itu, dia memilih berteman dengan Tuan Bai, tetapi dia sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya, dengan cahaya terang bersinar di matanya. Tuan Bai, saya mengundang Anda. Hao Weiren memberi isyarat mengundang. Saat Hao Weiren sedang menghitung rencananya dalam pikirannya, Gary muncul dalam kegelapan dan membunuh monster kuat satu persatu. Tubuh Buddha teratai emas menginterogasi klan manusia batu emas dengan jelas dan mengerutkan kening. Dia yakin lautan Dewa Iblis ini pertama kali milik Changlan Abyss.
itu terpisah ketika Changlan habis runtuh. Bab 1343, Alikon. Tapi bagaimana perang ini bisa terjadi? Mengikuti reruntuhan yang ditunjukkan oleh manusia batu emas, Buddha teratai emas tiba di sebuah tanah kosong, yang dulunya merupakan pegunungan dan rata dengan tanah. Hingga saat ini, masih terdapat jejak atmosfer tak menyenangkan dari kawasan terlarang alam semesta. Di area ini, dulunya ada formasi tak tertandingi, tapi dihancurkan oleh kekuatan abadi tertinggi. Buddha teratai emas berbisik, dan kaki kanannya sedikit bergetar. Dengan keras, tanah retak terbuka, dan mayat-mayat terlihat. Ada yang tertusuk cahaya pedang yang menakutkan, ada yang tulang keningnya ditusuk dengan bekas tepaan tangan, dan ada pula yang separuh tubuhnya hancur oleh bekas telapak tangan. Segala jenis bekas luka menunjukkan penerapan hukum yang mendalam, melenyapkan keabadian, membingungkan semua rahasia surgawi, dan membuatnya tidak terdeteksi. Tubuh Buddha teratai emas mencoba menyimpulkan dengan kekuatan magis, tetapi hanya melihat energi pedang. Energi pedang yang sangat besar sepertinya mengalir ke seluruh galaksi, membawa tekanan yang sangat menakutkan dan menghancurkannya. Dengan gemuruhnya, seluruh dunia runtuh. Energi pedang ini telah memotong langit dan bumi, serta memotong ruang dan waktu kuno dan modern. Ia tidak dapat diselidiki atau dimata-matai. Tubuh Buddha teratai emas bergetar, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya tampak ngeri. Pedang ini harus dilakukan oleh Kaisar Abadi. Tubuh Buddha teratai emas melebarkan matanya lebar-lebar. Terlebih lagi, pedang ini mengandung pemahaman yang sangat mendalam tentang pedang. Ketika pedang dihantam, langit dan bumi berguncang, dan jalannya mengaum. Mungkinkah itu dia? Buddha teratai emas menebak dalam pikiran dan tubuhnya. Selama berabad-abad, jika kita mengatakan bahwa Kaisar Abadi memiliki pencapaian tertinggi dalam Kendo, hanya ada 3 orang yang telah mencakup semua pencapaian dalam Kendo. Segala sesuatu yang aneh dan tidak menyenangkan telah dimusnahkan oleh pedang ini. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tubuh Buddha teratai emas kembali terkagum-kagum. Namun sungguh luar biasa bahwa pencapaian sebesar itu, seperti hancurnya kawasan terlarang di alam semesta, belum tercatat dalam sejarah kuno. Tubuh Buddha teratai emas tidak terlalu memikirkannya. Berdengung, buku kuno yang belum lengkap itu bergetar lagi, menyampaikan emosi kegembiraan dan kegembiraan. Wow, saya melihat halaman buku terbuka, dan di halaman kosong ketiga, sosok dengan garis buram dan cahaya hitam memancarkan pesona yang tak bisa dijelaskan. Energi pedang yang tersisa sebenarnya diserap olehnya. Sosok itu kembali mengeras, memperlihatkan sepasang tanduk. Kedua tanduk itu mencapai langit, seolah ingin menembus seluruh langit. Kekuatan yang mendominasi dan dahsyat mengalir ke arahnya. Mata Buddha teratai emas bersinar terang, dan samar-samar dia bisa menebak monster apa itu. Di era iblis kuno, generasi binatang buas yang terkenal karena kekuatannya, Alikon. Itu dia. Tubuh Buddha teratai emas menundukkan kepalanya dan berkata, dari mana asal-muasal kitab kuno yang belum lengkap ini? Di 3 halaman pertama, ada jejak Suwani, Raja Wali bersayap emas, dan Alikon. Ada 6 halaman kosong di belakang. Ini hanyalah buku terlarang. Namun, saya bisa menggunakan kekuatan buku kuno yang tidak lengkap ini untuk menyimpulkan apa yang terjadi di daerah ini di masa lalu. Tubuh Buddha teratai emas memiliki tatapan yang dalam. Sihir ringan kecil, sebuah teknik rahasia yang dikumpulkan Aiden di kehidupan sebelumnya diklaim mampu memprediksi masa lalu. Tetapi karena dia adalah seorang abadi pada saat itu dan memiliki berbagai metode yang menantang surga untuk menghitung masa lalu, dia menyimpan sihir cahaya kecil sebagai mainan. Tidak sulit untuk menyimpulkan masa lalu suatu zona. Yang jarang terjadi adalah zona tersebut melibatkan wilayah terbatas di alam semesta, yang seringkali melibatkan beberapa kengerian besar dan membuat orang menghadapi kejadian yang tidak terduga. Saya harap Anda bisa menolak. Jalan tubuh Buddha teratai emas. Buku kuno yang tidak lengkap. Mantra cahaya kecil sedang berjalan, dan buku kuno yang tidak lengkap meledak dengan sinar cahaya ilahi, dengan pola yang saling terkait, menutupi area tersebut. Di mata Buddha teratai emas, lanskap kawasan ini mengalami perubahan drastis, pembusukan, penataan ulang, dan penggabungan. Ledakan, ada suara keras, seolah-olah semacam penghalang telah ditembus, dan gelombang kehancuran waktu dan kehancuran besar datang, membuat sulit untuk bernapas. Di area ini, waktu juga berputar balik dengan pengoperasian sihir cahaya kecil. Akhirnya, aura yang tidak diketahui dan aneh meletus, menyebabkan kekacauan di angkasa, dan segala macam hal buruk terjadi. Hantu menangis dan dewa melolong, darah turun, dan sambaran petir dan kilat berwarna darah jatuh, menembus langit dan bumi. Tubuh Buddha teratai emas tiba-tiba terasa mati rasa, dan jiwanya serta Yuan Ying merasakan perasaan terkoyak yang mengerikan. Untungnya, saat ini, buku kuno yang belum lengkap tidak mengecewakannya, meledak dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Rune kuno terjalin dalam cahaya ilahi. 3 halaman pertama terbuka secara otomatis, dan Suwani, burung bersayap emas, dan Alikon pun terbuka, semua sosok kabur muncul. Itu memancarkan aura yang memandang ke bawah ke langit dan menekan keabadian. Guntur langit yang berdarah langsung diblokir. Ledakan,
Aura aneh ini, seperti kemarahan yang tidak kompeten, jatuh di sekitar tubuh Buddha teratai emas, hampir tanpa bahaya apapun. Tubuh Buddha teratai emas memandang area itu dengan mata tajam. Itu adalah pemandangan dari zaman dahulu kala, menelan segala sesuatu di jurang alam semesta. Di dalam jurang, energi spiritual langit dan bumi kaya, ribuan kali lipat dari dunia luar, dan hampir cair. Bahkan jika manusia menerima satu gigitan pun, dia akan segera membangun fondasinya. Di zaman mitos kuno, tidak masuk akal bagi manusia untuk hidup 100 tahun. Tubuh dan pikiran Buddha teratai emas. Di beberapa wilayah terlarang di alam semesta, hal itu telah tercermin dengan sempurna. Bahkan jika manusia hidup di wilayah terlarang di alam semesta dan tidak perlu berlatih kultivasi sepanjang hidupnya, jika dia diresapi dengan tingkat energi spiritual ini, masa hidupnya akan diperpanjang dan dia akan terbebas dari segala hal. Jenis penyakit. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan berbagai zat kosmik meletus dari jurang kosmik yang disebut juga Changlan Abyss. Di dalam area terlarang, ada sosok kuno dan tak terduga yang membuka mata mereka. Saat ini, perasaan menyeramkan melanda seluruh tubuhku. Walaupun saya tahu bahwa tidak ada satupun dari tokoh-tokoh ini yang berasal dari zaman ini dan sudah murtad, namun mereka seolah-olah telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dan sampai pada zaman ini. Sebuah kekuatan misterius turun secara diam-diam di sepanjang garis sebab dan akibat. Tubuh Buddha teratai emas dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui, tertinggal di udara hitam, memancarkan suasana busuk. Buku kuno yang tidak lengkap diguncang lagi, dan kekuatan yang dilontarkannya sepenuhnya menghapus hal-hal yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, ia memutus garis sebab dan akibat, mencegah datangnya kekuatan ini. Mimpi itu telah berlangsung selama puluhan ribu tahun, dan telah terjadi banyak perubahan dinasti di dunia. Saya merindukan keabadian, tetapi waktu tidak memungkinkan adanya keabadian. Kami tidak punya pilihan selain mencoba metode ini sendiri dan mencari cara menuju keabadian untuk generasi mendatang. Namun, kita semua akan binasa, dan dunia itu masih belum ada harapan. Apakah itu ada? Suara-suara ini dipenuhi dengan kesedihan dan senja sang pahlawan, yang membuat orang mendengarkan kesedihan, memancarkan kekuatan besar, dan mengguncang sungai waktu yang panjang. Manakah dari keberadaan di ruang terbatas alam semesta ini yang bukan pemimpin suatu zaman? Mereka masih muda dan energi di dunia kultivasi, berjuang untuk keluar dari pengepungan dalam perebutan hegemoni di segala bidang, dan penuh dengan keagungan. Ambisi dan aspirasi. Tetapi ambisi dan ambisi kita, seperti tubuh kita, akan membusuk. Ada ratapan dan keengganan dalam suaranya. Mereka tidak pantas mengejar keabadian, lalu siapa yang berhak? Jika kita ingin bertahan hidup, meskipun banyak semut yang mati, mereka tetaplah semut. Nilainya adalah untuk memperpanjang hidup kita. Suara ini penuh dengan perjuangan, dan pada akhirnya sama sekali tidak peduli, memperlakukan semua makhluk hidup seperti semut. Segera terjadi kekacauan, darah membasuh ratusan bidang bintang, planet mati, penuh tulang, darah mewarnai pecahan bintang menjadi merah, dan nafas kematian memenuhi udara. Bab 1344, Kaisar Abadi Wuyang. Keberadaan terlarang Changlan Abyss, tempat ratusan juta makhluk hidup dikorbankan untuk mendapatkan masa hidup tertentu, kembali mengasingkan diri. Suatu hari ketika aku keluar dari pengasingan, tawaku mengguncang bintang-bintang di dekatnya. Haha, aku menemukannya, metode keabadian yang telah aku tunggu-tunggu. Kombinasi jalan besar dan tungku pertama ini sangat tidak wajar, dan hanya ada sedikit kemungkinan untuk mencapai alam itu. Metode ini disebut Da Dao Jue. Suara itu terdiam beberapa saat dan akhirnya berkata. Ledakan, otak Buddha teratai emas bergetar hebat, dan dia hanya merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Apakah Dao Jue lahir dalam keadaan seperti itu? Telan jalannya, gabungkan menjadi satu tubuh, dan cari keabadian. Mata Buddha teratai emas bersinar-sinar, menatap makhluk terlarang di jurang Changlan. Ini melibatkan pertanyaan apakah saya dapat terus berlatih setelah menerobos alam kekuatan besar. Dia berharap mendapatkan lebih banyak informasi berguna tentang Dao Jue. Salah satu keberadaan tabu, menjalankan versi lengkap Dao Jue, menelan segalanya dan memurnikan segalanya dalam sekejap. Makhluk seperti ini hampir mencapai puncak pemahaman tentang jalan abadi, jadi secara alami mudah untuk mempraktikkan suatu teknik. Versi lengkap dari grid Dao Jue ini berkali-kali lebih kuat dari apa yang telah saya kembangkan. Namun, pada saat ini, kekuatan yang lebih kuat mencegah tubuh Buddha teratai emas untuk mengawasi dan mengikuti. Garis sebab dan akibat akan datang, dan itu akan membunuh tubuh Buddha teratai emas. Bahkan buku-buku kuno yang tidak lengkap pun hampir tidak dapat dihentikan. Untungnya, di saat kritis, kitab kuno yang belum lengkap itu masih kuat dan memutus garis sebab dan akibat. Semuanya baik-baik saja, tubuh Buddha teratai emas menghela napas berat. Adegan berubah lagi. Dengan peningkatan lebih lanjut dari Dao Jue, kekuatan tempur makhluk tabu ini menjadi semakin tak terduga. Kekuatan Changlan Ziyuan semakin meningkat dan mencapai puncaknya. Namun suatu hari, ketika sesosok samar datang ke Changlan Abyss dengan membawa pedang panjang, segalanya berubah, dan juga membawa bencana bagi Changlan Abyss. Pemicunya adalah Changlan Abyss membunuh salah satu murid pria tersebut.
Pria itu marah dan mengangkat pedangnya, lalu membunuh Changlan abis. Dalam sekejap, galaksi runtuh dan seluruh alam semesta menjadi sunyi. Itu juga mengejutkan area terlarang lainnya di alam semesta dan sangat mengekangnya. Meskipun sosoknya kabur, alis pedang dan mata berbintang terlihat samar-samar. Auranya tajam, dan ada pedang panjang di tangannya. Aura pedang akan menghancurkan seluruh alam semesta, membuat banyak orang gemetar. Di tubuhnya, berbagai hukum terjalin dan diputarbalikkan secara ekstrim, sehingga semua rahasia di area ini menjadi kacau. Seorang kaisar abadi, itu masih merupakan jenis pedang yang membuktikan Taoisme, yang menunjukkan betapa menakutkannya pedang di tangannya. Keluar! Pria itu berteriak keras, dan energi pedangnya merobek celah di Changlan Abyss. Muridku mati di tanganmu, dan kamu Changlan Abyss harus membayarnya dengan nyawamu. Ledakan, seluruh alam semesta berguncang, dan semua orang melihat pemandangan ini dengan kengerian yang tak dapat dijelaskan. Bahkan Buddha teratai emas pun mengagumi pria ini. Energi pedang dari tubuh itu menerangi galaksi dan menyebabkan banyak bintang hancur. Di Abyss of Changlan, ada tabu dan keheningan. Wajahnya sangat pucat, dan dia akhirnya memilih untuk berkompromi dan mendorong keluar seorang pemuda berpakaian hitam. Leluhur, tolong. Pemuda berpakaian hitam ini adalah keturunan makhluk terlarang di wilayah terlarang alam semesta. Statusnya sangat mulia seluruh lantai. Engah, energi pedang menebas, dan kepala pemuda berjubah hitam jatuh ke tanah. Namun sesaat kemudian, pria ini belum pergi, berdiri di langit berbintang, auranya menjadi semakin ganas dan kuat. Makhluk tabu tertentu di jurang Changlan mengerutkan kening dan berkata, "Wuyang, kenapa kamu tidak pergi?" Ledakan, pikiran tubuh Buddha teratai emas terguncang, dan dia akhirnya mengetahui nama Kaisar Abadi ini. Kaisar Abadi Wuyang, itu dia. Tubuh Buddha teratai emas berkata dengan kaget. Kaisar Abadi ini adalah Kaisar Abadi setelah Kaisar Abadi Taiyin. Dia menghabiskan seluruh hidupnya berlatih ilmu pedang, dan menggunakan pedang untuk membunuh melalui dunia budidaya, dan akhirnya menjadi Kaisar Abadi. Ketika dia mencapai pencerahan, seluruh alam semesta dipenuhi dengan niat pedang, memenuhi setiap sudut. Ia dikenal sebagai Kaisar Abadi dengan tingkat ilmu pedang tertinggi sepanjang sejarah. Senjata kekaisaran di tangannya, pedang abadi Wukong, telah membunuh dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan meminum darah dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pedang abadi yang paling mematikan di luar sana. Apakah Changlan Abyss dihancurkan oleh Kaisar Abadi? Namun mengapa hal itu tidak tercatat dalam sejarah kuno? Kaisar Abadi Wuyang mendengus dingin, "Sudah kubilang, selama salah satu keturunanmu masih hidup, aku akan mengambil nyawa salah satu dari kalian untuk memberi penghormatan kepada muridku." Lancang. Keberadaan tabu di Abyss of Changlan akhirnya tidak tahan lagi dan menjadi geram. Aura menakutkan dengan cepat menyapu langit berbintang, membuat semua makhluk hidup gemetar. Pada saat ini, bintang-bintang meledak satu demi satu. Bahkan bintang matahari pun telah menjadi kembang api yang paling indah, menghiasi latar ruang waktu alam semesta ini. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan ketakutan, dan kemudian mereka merasakan aliran darah mengalir ke kepala mereka dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Kaisar Abadi Wuyu sebenarnya menginginkan kehidupan sosok terlarang di wilayah terlarang alam semesta. Ini sangat kuat dan mendominasi. Berapa banyak orang yang mengatakan hal ini selama berabad-abad? Wuyang, aku melepaskanmu, jangan meminta takut padamu karena aku. Makhluk tabu yang mengirim keturunannya untuk mati adalah yang paling tidak bisa tetap tenang dan berbicara dengan muram. Angin gelap bertiup melintasi seluruh galaksi. Dalam sekejap, cuaca sangat dingin, dan bintang matahari dengan cepat meredup, dan api matahari yang sebenarnya menjadi sunyi. Selama aku di sini, jangan macam-macam denganku di wilayah terlarang di alam semesta ini. Kaisar Abadi Wuyang berkata dengan nada mendominasi. Pedang Abadi Wuyang melambai, dan energi pedang setingkat Kaisar Abadi tiba-tiba meledak, menghancurkan galaksi. Perang tingkat Kaisar Abadi akan segera dimulai. Ledakan, meskipun dia tahu bahwa ini terjadi di masa lalu, fluktuasi tingkat Kaisar Abadi masih membuat Buddha teratai emas tenggelam dalam pemandangan itu. Dia merasa jiwanya gemetar, dan dia takut, tetapi dia lebih bersemangat. Aura Kaisar Abadi ini mengguncang dunia seolah-olah telah melintasi waktu. Tubuh Buddha teratai emas sangat ingin melawan keberadaan semacam ini. Meskipun saya membunuh Kaisar Abadi di kehidupan saya sebelumnya, saya masih seorang Kaisar Abadi yang tua dan membusuk, bukan Kaisar Abadi yang lengkap. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan seluruh area dalam beberapa tahun cahaya menjadi area terlarang. Selama makhluk hidup masuk, ia akan berubah menjadi bubuk oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Engah, pada akhirnya, Kaisar Abadi Wuyang menang dan memenggal kepala keberadaan tabu ini dengan satu pedang. Tapi keberadaan seperti ini sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika ia meninggalkan sisa jiwa atau setetes darah asli, ia dapat terlahir kembali. Di kepala itu, ada jiwa sejati yang sangat luas, sebanding dengan cahaya puluhan ribu bintang matahari. Semburan cahayanya sebanding dengan galaksi, membutakan mata banyak orang. Dia menabrak Kaisar Abadi Wuyang. Setelah pertempuran sengit lainnya, pada akhirnya pertempuran tersebut berlangsung selama 10 hari sebelum keberadaan tabu ini benar-benar terbunuh. Dunia budidaya terguncang. Kaisar Abadi Wuyang mengayunkan pedang Abadi Wuyang lagi dan berkata dengan dingin, "Jurang Changlan ini tidak perlu ada.
Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Canglan Abis yang terguncang, tetapi wilayah terlarang lainnya di alam semesta juga terguncang. Wu Yang, apakah kamu ingin diserang oleh sekelompok orang? Suatu hal yang tabu di Canglan Abis membuat cemas. Benar saja, di banyak wilayah terlarang di alam semesta, banyak keinginan tidur yang terbangun, dengan mata acuh tak acuh sebanding dengan sebagian besar galaksi, memandang ke arah abis. Bab 1345, versi lengkap Dao Jue Agung. Hampir di saat yang sama, seluruh ruang terlarang di alam semesta terbangun. Aura tak menyenangkan itu langsung memenuhi seluruh alam semesta, seolah mengubahnya menjadi neraka. Banyak makhluk abadi datang dan ketakutan. Mereka sangat takut Kaisar Abadi Wu Yang akan meratakan jurang Canglan dan dikalahkan oleh area terlarang lainnya di alam semesta. Ikan kecil seperti mereka akan mengalami bencana yang tidak masuk akal. Haha, Wu Yang, jika kamu berani menaklukkan Canglan Abis kami hari ini, kamu mungkin berani menaklukkan wilayah terlarang lainnya di alam semesta di masa depan. Ada keadaan darurat di Abyss of Canglan, dan perkataannya bisa dikatakan kejam. Ini untuk mengingatkan alam semesta lain akan area terlarang. Kaisar Abadi Wu Yang berkata, semuanya, ini adalah dendam antara saya dan Canglan Ziyuan. Jika Anda ingin ikut campur, Anda harus mempertimbangkan sendiri biayanya. Beberapa wasiat di wilayah terlarang di alam semesta menutup mata dan tertidur lagi. Ada juga beberapa area terlarang di alam semesta, dan saya berencana untuk menyaksikan pertarungan harimau dari kejauhan, dan saya berencana untuk mendapatkan keuntungan ketika Kaisar Abadi Wu Yang dan Canglan Abis dirugikan. Anda? Bagaimana mungkin makhluk tabu di Canglan Abis tidak mengetahui pemikiran tentang area terlarang di alam semesta ini? Wajahnya menjadi hitam karena marah, jika saatnya tiba, jangan menyesalinya. Omong kosong. Kaisar Abadi Wu Yang mencibir dan mengayunkan pedang Wu Yang abadi. Dalam sekejap, pertempuran tingkat Kaisar Abadi dengan cakupan yang lebih luas terjadi, seolah-olah dalam kehancuran dunia, semua makhluk tabu di Canglan Abis diberangkatkan. Mereka sangat ketakutan. Pria di depan mereka sangat kuat, dan ilmu pedangnya tak tertandingi dalam sejarah, yang membuat mereka ketakutan. Dan mereka semua hanya hidup pada nafas terakhir, tidak mampu mengerahkan kekuatan tempur puncak mereka, dan mereka mungkin benar-benar dihancurkan oleh Kaisar Abadi Wu Yang. Melihat Buddha teratai emas, Kaisar Abadi Wu Yang mengayunkan pedangnya. Pedang itu mengejutkan masa lalu dan masa kini. Sungai waktu yang panjang muncul secara samar-samar dan membuka celah. Teknik pedang Wu Yang dikenal sebagai salah satu teknik pedang terkuat di dunia budidaya. Seluruh jurang Canglan langsung terkoyak, dan aura tak menyenangkan yang meluap pun lenyap seluruhnya. Pedang Wu Yang Qi berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang, dan nafasnya menghancurkan langit berbintang, seperti bintang neutron yang meledak, kekuatan seketika sangat menghancurkan. Ledakan, bidang bintang tak berujung, puluhan ribu tahun cahaya, terkena dampak paling mengerikan saat ini. Bintang, meteorit, dan bintang matahari semuanya menjadi debu. Kaisar Abadi Wu Yang bertarung melawan seluruh Canglan Abis sendirian, dan kekuatan bertarungnya sangat mencengangkan. Pertempuran ini berlangsung selama sebulan. Selama sebulan penuh, meskipun mereka berada jauh di bidang bintang, beberapa makhluk abadi dan makhluk abadi merasakan kekuatan yang menakutkan, yang membuat jiwa sejati mereka bergetar. Sebulan kemudian, Kaisar Abadi Wu Yang berlumuran darah, baik dari musuhnya maupun dari dirinya sendiri. Namun, jurang Canglan telah hancur total. Semua makhluk tabu di dalamnya telah mati total. Sebagian besar wilayah bintang Canglan tidak bernyawa, tidak seperti sekarang. Area terlarang di alam semesta dihancurkan. Pencapaian semacam ini membuat area terlarang lainnya di alam semesta bergetar, dan semua makhluk hidup menyembah dan meneriakkan nama Kaisar Abadi Wu Yang. Kuasa Tuhan menyapu seluruh alam semesta. Kaisar Abadi Wu Yang melangkah ke jurang ombak dan menemukan Dao Jue yang lengkap. Setelah membacanya beberapa saat, wajahnya menunjukkan keterkejutan, sebenarnya ini adalah metode keabadian semacam ini. The Great Dao Jue pada awalnya adalah teknik yang diciptakan untuk memperpanjang umur karakter tabu. Alam Kaisar Abadi Wu Yang begitu mendalam. Setelah membacanya beberapa saat, dia sepenuhnya memahami formula rahasianya dan menyimpulkannya secara rahasia. Tiba-tiba, ada makhluk tabu di area terlarang di alam semesta lain. Memanfaatkan fakta bahwa Kaisar Abadi Wu Yang kelelahan setelah pertempuran besar, dia melancarkan serangan. Mendengus. Kaisar Abadi Wu Yang mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya pedang, yang sangat mendominasi, membelah alam semesta dan langsung memotong area terlarang. Terdengar erangan teredam, dan terlihat jelas bahwa makhluk terlarang ini telah menderita kerugian besar. Makhluk di wilayah terlarang alam semesta lainnya merasa ngeri, dan mereka tidak bisa berkata-kata ketika melihat luka berlumuran darah dan bekas luka hukum yang mengerikan di tubuh mereka. Tubuh. Bahkan jika Anda terluka sejauh ini, apakah Anda masih memiliki energi untuk melawan? Mereka sepenuhnya menyadari bahwa Kaisar Abadi Wu Yang tidak mudah untuk diganggu. Jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, mereka harus membayar harga yang mahal. Area terlarang di alam semesta di mana orang ingin memanfaatkan orang lain semuanya telah dibatasi. Saya kira kalian tertarik. Kaisar Abadi Wu Yang mencibir dan pergi bersama Dao Jue. Sebelum pergi, Kaisar Abadi Wu Yang tampak sedikit aneh dan menyerang dengan pedang Wu Yang abadi. Pedang ini menusuk hati semua makhluk hidup.
kecuali beberapa makhluk abadi yang sangat kuat, sisanya sepertinya tidak pernah tahu apa yang baru saja terjadi. Memotong sebagian ingatan makhluk hidup adalah metode yang tidak ada bandingannya. Tak heran, dalam catatan generasi selanjutnya, tidak disebutkan Kaisar Abadi Wu yang menenangkan jurang Changlan. Dan beberapa makhluk abadi yang mengetahui hal-hal ini secara bertahap mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu. Tentu saja, tidak ada cara untuk memverifikasi hal-hal ini. Dalam adegan ini, tubuh Buddha teratai emas dengan jelas melihat bagaimana jurang Changlan runtuh dan bagaimana bintang Dewa Iblis berpisah darinya dan mengembara ke alam semesta. Di tangan Kaisar Abadi Wuyang, Dao Jue Agung terus disempurnakan. Versi Dao Jue Agung yang sebenarnya dan lengkap ada di tangan Kaisar Abadi Wuyang. Buddha teratai emas menggosok pelipisnya dengan tangannya dan mengerutkan kening sepenuhnya. Kaisar Abadi Wuyang adalah Kaisar Abadi kuno di era setelah Kaisar Abadi Taiyin. Dia sangat tua sehingga tidak ada warisan yang diturunkan. Sekalipun runtuhan Changlan habis terungkap, rahasia besarnya masih belum ada. Tidak peduli apa, aku melihat harta karun di foto-foto ini. Setelah mengatakan ini, mata Buddha teratai emas tiba-tiba berbinar. Itu adalah benih yang dikelilingi oleh energi iblis yang tak ada habisnya. Itu disegel dalam toples batu. Ketika jurang Changlan hancur, ia jatuh ke tangan bintang iblis. Adapun lokasinya berada di dunia kecil istana ini. Itulah benih orang terlarang. Benih tahu seperti itu, yang tertinggal dalam aura iblis, mungkin sangat tidak wajar, jadi menggunakannya untuk menyempurnakan sifat iblisnya sendiri adalah hal terbaik. Tubuh Buddha teratai emas keluar dari area ini. Itu di sini. Setelah menentukan arah secara kasar, pemikiran spiritual tubuh Buddha teratai emas menyebar dan memulai pencarian seperti karpet. Bahkan seekor serangga pun tidak luput. Segera, tubuh Buddha teratai emas mendekati sebidang tanah pemakaman. Meskipun ada aura iblis yang tertinggal di sekitarnya, itu lebih merupakan aura yin. Angin menderu-deru seperti hantu, membuat gendang telinga orang sakit. Mengaum. Tepat ketika Buddha teratai emas sedang menggali toples batu berlumpur di tanah pemakaman, suara gemuruh tiba-tiba mencapai telinganya. Di tempat pemakaman ini, tiba-tiba ada bayangan jiwa yang melayang-layang, ada yang berwajah garang, ada yang berpenampilan garang dan tawa seram. Gulungan. Tubuh Buddha teratai emas berteriak dengan keras. Mungkin bayangan jiwa ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap biksu lainnya, namun bagi dia yang telah mengamalkan Sutra Buddha mengatasi kesengsaraan dan Sutra Buddha mengatasi bencana, tidak ada ancaman. Ledakan, cahaya Buddha yang tak ada habisnya meledak, dan segel Buddha dengan tulisan swastika muncul di tubuh teratai emas dan dahi, dan sajak Buddha muncul, seperti reinkarnasi seorang Buddha kuno. Ah! Segera setelah bayangan jiwa ini bersentuhan dengan cahaya Buddha, mereka seperti tikus yang melihat kucing, ketakutan, dan tubuh mereka dengan cepat meredup dan menghilang sepenuhnya. Tiba-tiba, energi yin di sini menghilang banyak. Bayangan jiwa yang tak berujung melarikan diri keluar seperti orang gila, seolah-olah Buddha teratai emas adalah iblis yang menakutkan di mata mereka. Tubuh Buddha teratai emas mengerutkan kening. Karena ada orang yang datang ke tempat pemakaman ini. Bersambung.